Halo sobat film dimanapun kalian rebahan, kembali lagi bersama Sarjana Film. Kali ini kita bakal mengulas memperpendek mempersingkat film Japanese yang ternyata dibintangi si gondrong asal Jawa yaitu Mas Yayan Ruhian, yang berjudul Yakuza Apocalypse. Jadi persiapkan diri kalian, jangan lupa pasang mata di celana dalam kalian, gaspol. Awal kisah di suatu kampung halaman, Meguri Fujiura diperlihatkan pada seseorang bernama Kageyama, seorang gangster Yakuza dan cuma dia saja Yakuza yang tidak mempunyai tato akibat alergi kulit yang bisulan. Kesetiaan Kageyama kepada bosnya sebut saja Kamiura Nonjutsu ini, seorang bos Yakuza yang sangat ditakuti dan dihormati karena perlindungan yang bisa dibilang seperti seorang satpam kompleks menjaga seluruh penduduk yang ada di kotanya. Dia adalah Kyoko, cewek yang menjadi korban ngewek dari anggota kawanan Yakuza, di mana Kageyama setiap saat merawat Kyoko karena peduli terhadap nasib Kyoko. Scene berpindah ke salah satu kompleks rumahan, yang ternyata ada seorang bocah sebut saja Laode Masaru yang berdua bersama abangnya, akibat jatuh di garis kemiskinan, membuat keduanya hidup menderita kekurangan makanan sehingga Masaru rela untuk keos saja dan meminta saudaranya menghabisinya. Lalu kita akan ditampakkan sosok kebaikan bos Kaimura ketika dia memberikan sodakoh berupa tiket menuju warung makan yang langsung dikasih dengan dompet Kaimura demi menyelamatkan hidup kedua saudara tersebut. Kageyama pun diajak ke rumah makan kakek Sugiono yang menjadi warung terenak sepanjang masa dari tahun ke tahun. Ketika saat Kageyama diminta meminum sesuatu yang dikiranya arak mata, kakek ini segera pergi ke belakang. Ternyata itu adalah ruang rahasia yang terdapat banyak lansia lagi duduk main Mobile Legends sambil melatih kesabaran mereka dengan menjahit. Tak disangka mereka ini adalah pensiunan para Yakuza yang lagi menjalani hukuman akibat kesalahan mereka sendiri. Diketahui ternyata hukuman ini untuk melatih tingkat kesabaran menjahit dan dioleskan sedikit rasa sakit seperti kaki yang diinjak dan siapa saja yang mampu menahan rasa sakitnya maka hukumannya dinyatakan mission complete. Berpikiran bisa dibebaskan. Ternyata para pensiunan Yakuza tetap saja menuju kematian karena di mana kakek Sugiono akan mengisap darah mereka untuk dijadikan teh panas yang ketika Kageyama ditawari untuk minum Kageyama hanya bisa menurut, meskipun tidak tahu apa minuman tersebut. Di hari esoknya Kageyama terlibat cekcok dengan Yakuza senior yang jengkel dengannya, karena masalah tidak memiliki tato identitas seorang Yakuza, di mana cekcok itu terhenti saat bos Kamiura datang dan bertanya ada masalah apa. Ada seorang oknum PNS yang diketahui bermasalah, akibat terlilit hutang Shopee Pay dan kecanduan minyak goreng, di mana bos Kamiura menyuruh si oknum ini minggat dari sini dan menyarankan tidak bermain itu lagi. Jika masih bermain dan kalah, nyawanya bisa menjadi gantinya. Ketika semua bubar, Kageyama pergi menjenguk Kyoko, melihat kondisinya yang sudah lebih baik, yang tak disangka Kageyama terkejut dan spontan menendang si bejo yang menjadi ajudan bosnya. Kenapa ada di sini? Membiarkan bosnya berjalan sendirian di luar, yang ternyata itu perintah langsung dari bos Kamiura yang memang sedang santai jalan sendirian tanpa perlu anak buah. Lalu muncullah sosok pendeta membawa peti mati bergaya seorang Van Helsing. Ternyata pendeta ini telah lama mengenal Kaimura, yang terbukti dari ucapan keduanya. Pendeta ini tidak sendiri. Dia juga datang bersama Om Gondrong alias Mas Yayan Ruhian yang seketika memberikan teknik ninja kepada Kamiura sampai tak bergerak. Kageyama pun muncul dengan maksud untuk menolong, akan tetapi malah dia yang mendapat bogem mentah. Kamiura pun kini sekarat saat terkena tembakan peluru khusus punya Om Pendeta, di mana si medok berhasil mengakhiri hidup Kaimura dengan mencopot batoknya, hanya dengan tangan kosong. Dalam setengah sadar Kageyama, dapat melihat Ken yang merupakan orang kepercayaan Kaimura telah bersekongkol dengan si pendeta. Ketika mereka semua pergi, bangkitlah Kageyama lalu mengambil batok si bos yang ternyata jelaslah sudah, jika Kaimura selama ini adalah spesies vampir Yakuza pengisap darah, itulah kenapa Kaimura sanggup bertahan dari luka apapun.
Dengan mengetahui dirinya tidak akan bertahan, Kaimura langsung menghisap darah Kageyama sehingga Kageyama pun seketika berubah menjadi vampir untuk balaskan dendam kepada anggota Yakuza yang mengkhianati si bos. Shin berpindah ke pengkhianat, yang datangi warung Sugiono di mana Mandra yang belum tahu sosok Kaimura pun terkejut melihat anggota Yakuza yang menghilang. Ternyata dia ditahan di ruang rahasia, yang ternyata mereka akan dijadikan makanan untuk asupan 4 sehat 5 sempurna. Lalu hadirlah karakter Goblin yang merupakan kawan dari Medok dan si pendeta yang bentuk kedatangannya sekaligus membawa keanehan yang susah diterima otak. Selain mulut yang bau, dengan punggung batok jin kura-kura, si Goblin pun berkata bahwa masih ada lagi teman mereka yang belum datang, yang ternyata sang pembunuh terkuat karena minum obat kuat. Dia digelar sang raksasa kodok, tapi panggil saja dia kodok hijau. Beralih ke Kageyama yang dalam efek mode evolusi menjadi vampir, secara seketika dia melihat atasannya menyakiti penduduk yang ternyata adalah pasangan suami istri. Saat berita keosnya Kaimura, Yakuza di kota ini berperilaku brutal, dan saat itu juga dia melihat Kageyama masih strong, dia pun langsung menembak Kageyama secara brutal. Seketika itu Kageyama merasakan hot luar biasa, ketika peluru tersebut melesat ke tubuhnya, dan Kageyama pun berbalik menyerang mereka. Karena perubahan Kageyama ke mode Ultra Instinct, Kageyama malah masak telur ceplok hanya menggunakan mode Ultra Instinct tersebut. Setelah pasangan ini menjadi vampir, seketika mengejar siswi sekolah, dan kini para penduduk Vrindavan ini pun menjadi vampir. Namun Kageyama merasa dirinya bersedih karena telah menyakiti warga bumi dan mencoba pengen mati, dan tiba-tiba dia teringat perkataan Kaimura untuk balas dendam yang sudah mengkhianati Kaimura. Kageyama dengan polosnya mendatangi Kyoko untuk tahu kondisinya yang ternyata hampir melahap leher Kyoko yang super glowing. Kageyama pun akhirnya masih bisa menahan dan memilih untuk pergi dan karena tak tahan lagi malah menggigit leher perawat yang kebetulan lewat. Setelah Kageyama tersadar di persembunyiannya, Sugiono langsung menjelaskan perubahan mode vampir Kageyama, dan ternyata Kageyama sekarang resmi menjadi vampir Yakuza dan ada aturan penting untuk menjadi seorang vampir seperti Kaimura yang bijaksana. Karena pasukan masih sedikit, Kageyama memutuskan untuk kumpulkan klan baru, dan mendatangi Laode Masaru, si bocah penyendiri, untuk mengubahnya ke mode vampir karena para penduduk Vrindavan ini seketika menjadi vampir Yakuza yang memiliki Ultra Instinct dan membuat Yakuza malah lari terbirit-birit. Labio dan si pilot pun terkejut dengan kelakuan penduduk yang melakukan hal aneh dan bergaya seperti Yakuza, jalanan menjadi kacau. Bahkan polisi pun kini tidak lagi bekerja seperti polisi, dan tidak mau pusing ketika Labio dan temannya meminta tolong. Bukan hanya Masaru, seluruh warga Vrindavan pun sekarang suka berjudi setelah berubah menjadi vampir dan lagi melahap wanita muda di mana saat Labio dan teman-temannya lagi memperingatinya. Bukan saja itu, saat akan pergi, kehadiran massa yang berada di jalan, langsung menyerang mobil Labio sampai mereka semua ketakutan dibuatnya. Paginya, karena berhasil memiliki klan penduduk yang menjadi vampir dan dipersiapkan menjadi pasukan vampir Yakuza, kini mengalami pembuahan karena tetesan air di dalam telinga, bahkan ngecrotkan cairan putih dari dalam telinganya. Kageyama yang datang balas dendam pada si pilot, di mana dia harus berhadapan dengan pasukan yang menunggunya sambil minum cendol. Ketika Om Pendeta mau menembak, muncullah Sugiono dengan karbit hoaxnya sehingga Kageyama selamat dan pergi dari tempat itu. Besoknya Kageyama berdiri di pinggir pantai bersama Kyoko. Seketika gempa terjadi yang berasal dari munculnya si kodok raksasa yang tidak lain si Goblin, di mana Kyoko menyemangati dengan pelukan agar Kageyama bersemangat untuk gantikan bosnya menjadi vampir Yakuza. Dan inilah seorang pembunuh yang ternyata seorang manusia biasa yang berpakaian kostum kodok, memang gerakannya yang cepat, buktinya dia adalah pembunuh yang sangat profesional.
Kedatangan si kodok pun disambut baik oleh si goblin dan teman-temannya yang sempat komplain karena terlambat datang, dan sebuah jurus pun muncul yang seketika saja tubuhnya menjadi kaku dan membuat semua menjadi ketakutan. Nah ternyata lah kodok, aksi kesadisannya langsung membunuh seluruh Yakuza yang masih menjahit, jelas sudah bahwa munculnya Om Kodok tidak lain untuk melawan Yakuza terkuat yaitu Kageyama. Kekacauan pun terjadi ketika warga perindapan dan Yakuza akhirnya pecah. Namun seketika itu juga berubah seakan sebuah gempa melanda yang menjadi tanda munculnya si Om Kodok yang hadir ke sana. Dan tiba-tiba muncullah Kageyama dengan jubah hitam, di mana Om Kodok beralih mengambil gerakan untuk melawan Kageyama. Sebelum itu terjadi, Kageyama membawa Laode Masaru menunjukkan skillnya sekaligus bahwa dia bukanlah seorang pecundang seperti si Om Jack. Setelah Jack Chaos, Kageyama kembali bertarung dengan si kodok yang sudah siap dengan kostum kodoknya, yang gerakannya sangat cepat sampai buat Kageyama kewalahan dibuatnya. Saat menggunakan Kuchaku, tiba-tiba muncullah Labio dan Laboy membawa mobil dengan perlengkapan senjata otomatis. Pikirnya sudah tewas ternyata Om Kodok kebal peluru dan bangkit kembali, bahkan terbang melompat di atas bom granat yang berada pas di bawah kakinya. Dan muncullah Om Pendeta langsung mengajak Bio dan Boy ke suatu tempat bertarung adu jotos, lalu Om Kodok akhirnya membuka kostum kodoknya yang ternyata berkepala kodok, bahkan meniru gaya Daeng Bruce Lee dengan tanda silang di pusatnya seperti Plaster Baby. Labio sukses bertarung dengan si pendeta dan sedikit baku tembak dan ternyata Labio yang sudah tertembak pun sanggup bertahan dan mampu membunuh Om Pendeta menggunakan pistol harga eceran. Kini Kageyama yang kewalahan melawan gerakan Om Kodok, Boy muncul membawa oleh-oleh granat dari Binjai. Maksudnya ingin membantu, tapi malah terkena genjutsu yang membuatnya chaos karena ledakan granat sendiri. Di saat yang sama, semangat 45 Kageyama berhasil menahan tonjokan Om Kodok yang ternyata Kageyama sudah tahu kelemahan Om Kodok yaitu di pusatnya, cukup dibuka plesternya chaos. Akhirnya semua musuh chaos, kini saatnya Kageyama harus berhadapan dengan penjaga negeri api yang tidak lain si Om Gondrong yaitu Kang Yayan Ruhian, yang ternyata hanya baku gosok muka biasa dan kemenangan jatuh kepada Kageyama non-jutsu. Dan game over. Terima kasih sudah menonton dan demikian alur cerita film yang bikin kepala pusing.